Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah keterampilan membaca dan menulis, Ibu Dr. Hajah Titi Nurhayati MPD, dan Bapak Arifin Ahmad SPD MPD, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Raihana Azhari sebagai moderator dari kelompok 2 akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu menyampaikan materi dari kelompok 2. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Sidik Permana Wardani dengan nomor NPM 2050620. Yang kedua ada Raihana Azhari Septiani dengan nomor NPM 2050629. Yang ketiga ada Sofia Khairunisa dengan nomor NPM 2050630. Keempat ada Sri Hajar Maulina dengan nomor NPM 2050636 yang akan membahas tentang keterampilan orasi dan literasi. Susunan acara pada pagi hari ini: yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan atau arahan dari dosen pembimbing, yang kelima penutup. Memasuki susunan yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 2. Baik, saya Sri Hajar Maulina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian orasi dan literasi. Orasi menurut Rusmini pada tahun 2013, kemampuan orasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bahasa lisan yang bertujuan untuk melakukan perubahan cepat, terutama berkaitan dengan metode arah pembicaraan dan lain-lain. Lalu ada literasi menurut Wardana dan Zamzam dalam Kharizmi pada tahun 2018 halaman 95. Kemampuan literasi adalah kemampuan yang berkaitan dengan bahasa tulis, mengenai kemampuan membaca, memahami, dan mengapresiasi berbagai bentuk komunikasi secara kritis yang meliputi bahasa lisan dan komunikasi tulis. Lalu ada konsep orasi dan literasi yang membedakan satu golongan masyarakat dengan masyarakat lainnya dapat dilihat dari pola berpikir dan kemampuan berpikir logis mereka. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi. Dengan demikian, bahasa merupakan sarana komunikasi yang paling utama dalam kehidupan manusia, baik dalam komunikasi lisan maupun komunikasi tulis. Hal ini pula yang mendasari bahwa pembelajaran bahasa dengan 4 aspek kemampuan. Yang pertama, mencakup menyimak, berbicara, membaca, dan menulis harus dikembangkan. Lalu ada kemampuan orasi dan literasi di sekolah dasar. Kemampuan orasi dan literasi ini sangat penting untuk perkembangan siswa di sekolah dasar karena keterampilan ini akan sangat berguna di pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan kualitas dari peserta didik itu sendiri. Dalam meningkatkan keterampilan orasi dan literasi ini banyak sekali terdapat tantangan dan masalah yang harus dihadapi oleh siswa dan tenaga didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang orasi dan literasi di kelas tingkat sekolah dasar. Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa SD dalam pembelajaran bahasa mencakup 4 aspek, yaitu kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jika anak pada siswa sekolah permulaan tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Titma tahun 2016 menyatakan faktor-faktor penyebab rendahnya kemampuan orasi dan literasi yang dialami siswa. Yang pertama, kebiasaan membaca siswa masih kurang. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, kurangnya minat atau motivasi. Yang keempat, sikap malas untuk mengembangkan gagasan.
Lalu pada tahun 2018, Dewi menyatakan solusi untuk menangani penyebab rendahnya keterampilan orasi dan literasi di tingkat SD. Yang pertama, meningkatkan kebiasaan membaca siswa dengan mewajibkan siswa membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru, juga solusi meningkatkan kemampuan literasi dan orasi siswa. 3. Menumbuhkan minat atau motivasi membaca siswa dengan memberikan buku bacaan yang memiliki tema yang menarik. 4. Melatih siswa dengan melakukan diskusi kelompok yang membahas atau membedah sebuah buku dan mempresentasinya dengan kelompok lain. Lalu selanjutnya ada perbandingan orasi dan literasi. Orasi mempunyai sifat hampir, universal, individual, norma. Literasi mempunyai sifat jauh dari kata universal dan masih kurang dikembangkan dengan baik. Orasi dikembangkan tanpa banyak pelatihan formal sepanjang kehidupan seseorang. Literasi diperoleh melalui pembelajaran dan usaha keras diperoleh setelah penguasaan bahasa lisan. Orasi secara khas melibatkan kontak langsung, bersemuka atau face to face, sedangkan literasi pengiriman pesan kepada penerima melalui pemindahan yang leluasa dalam bentuk tertulis, tidak bersemuka. Orasi sering melanggar aturan tata bahasa yang sifatnya formal. Literasi menuntut ketaatan aturan kebahasaan. Orasi diproduksi dalam periode waktu yang cepat. Literasi diproduksi dalam periode waktu yang lambat. Orasi kemungkinan lebih dilupakan, tetapi dapat juga bertahan lebih lama, bergantung pada reaksi emosional dari penyimak. Literasi bisa bertahan lebih lama melalui penerbit, dapat diubah-ubah sebelum disampaikan kepada pembaca. Orasi dipercaya untuk mengakui kekurangan atau kesalahan dalam kaitannya dengan susunan penyampaian lisan. Literasi dipercaya untuk mencerminkan pengetahuan, ketepatan pribadi, kepercayaan, dan sikap. Orasi bertujuan untuk melakukan perubahan secara cepat, terutama berkaitan dengan metode, arahan pembicaraan, dan lain-lain. Literasi bertujuan untuk memperbaiki yang tidak tradisional dan menghindari metode yang tidak formal. Lalu ada model literasi. Yang pertama ada literasi visual. Literasi visual merupakan kemampuan di mana individu memiliki kemampuan mengenai kegunaan garis, bentuk, dan warna, sehingga dapat menginterpretasikan tindakan, mengenali objek, dan memahami pesan lambang. Reed and Smith pada tahun 1982, secara umum literasi visual berfokus pada penafsiran gambaran visual seseorang yang juga berkaitan dengan kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Yang kedua ada literasi lisan. Seseorang yang menganut perspektif orasi menganggap bahwa kebutuhan yang paling utama dalam berkomunikasi adalah berbicara dan mendengarkan. Sementara itu, membaca menulis dipandangkan sebagai keterampilan penting, tetapi bukan sebagai keterampilan primer yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, para penganut perspektif literasi berpendapat sebaliknya. Mereka menganggap bahwa keterampilan membaca dan menulis merupakan keterampilan yang utama. Yang ketiga ada literasi terhadap teks tertulis atau tercetak. Digambarkan sebagai aktivitas dan keterampilan yang berhubungan secara langsung dengan teks yang tercetak, baik melalui bentuk pembacaan maupun penulisan. Yang terakhir ada memperoleh literasi melalui teks tertulis atau cetakan. Membaca bukan sekedar melihat kata-kata atau sekedar mengeja kata dan menerjemahkannya, tetapi harus memahami apa yang dilihat dan diterjemahkannya. Dengan demikian, membaca membutuhkan kemampuan dan pengetahuan pada taraf tertentu. Sama halnya dengan kegiatan baca, demikian juga dengan menulis. Pada saat menulis, penulis harus menyusun gagasannya dan menyusun hingga dapat dimengerti pembaca. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa literasi, kunci pada literasi. Ya, peristiwa literasi, kunci pada literasi. Nah, peristiwa literasi ini ditandai dengan adanya interaksi sosial.
yang memusat pada suatu tulisan dan adanya keterlibatan dalam proses interaktif. Nah, proses literasi ini prosesnya mengandung 4 ciri universal sebagai berikut. Yang tujuannya kontekstual, adanya pesan komunikasi, tertulis yang sesuai dengan tujuannya, ada 2 kesepakatan makna dari pesan ditafsirkan anak sesuai dengan yang dimaksudkan. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang bagus seperti pada sebuah syair untuk mengklarifikasi pesan sehingga anak harus menggunakan kemampuan bahasanya. Pada resiko yang diambil pada anak menerima tantangan baru dalam berbahasa. Fungsi dan penggunaan bahasa dalam orasi dan literasi. Fungsi bahasa dalam hubungan dengan kiat ya berbahasa di dalam kelas ya, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Guru biasanya menugaskan siswa untuk menggunakan bahasa secara fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran bahasa guru tidak mengajarkan tentang bahasa, melainkan bagaimana cara menggunakan bahasa dalam kegiatan berkomunikasi. Bahasa yang memang mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam kaitannya sebagai fungsi komunikatif. Haliday dalam Jalango tahun 1992 memukakan 7 fungsi bahasa. Ketujuh fungsi bahasa tersebut adalah sebagai berikut. Oke, pada slide ini ada fungsi instrumenta, berfungsi untuk melayani kebutuhan manusia mengelola lingkungan yang menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Yang kedua ada fungsi regulasi. Fungsi ini bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa seseorang. Lalu ada fungsi interaksional. Nah, fungsi interaksi ini menjamin serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi interaksi sosial. Nah, yang ketiga ini fungsi personal. Fungsi ini sebagai yang disebut juga dalam istilah ini aku datang, here I come, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi serta reaksi-reaksinya yang mendalam. Nah, ada fungsi heuristik. Fungsi ini yang bisa disebut juga dengan katakan padaku apa dan mengapa, tell me why, dan digunakan untuk memperoleh dan menggali ilmu pengetahuan, mempelajari seluk-beluk lingkungan. Fungsi ini seringkali disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang menuntun jawabannya. Nah, ada fungsi imajinatif. Fungsi ini sering disebut juga dengan biarkan kita berpura-pura atau let's pretend, merupakan fungsi bahasa yang diberikan kesempatan pada seseorang untuk berekspresi melalui penciptaan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang bersifat imajinatif. Lalu yang terakhir ada fungsi, di sini ada fungsi apa? Informasional atau rasional. Fungsi ini atau yang disebutkan dikatakan sesuatu dikatakan kepadamu, something tell you, digunakan untuk membuat pernyataan menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menginformasikan jelas atau laporan realita yang sebenarnya. Fungsi dan penggunaan bahasa dalam kiat berbahasa di sekolah dasar. Penggunaan bahasa dalam kiat berbahasa di sekolah dasar tampak dalam tujuan,
language art yang dalam kurikulum. Tujuan tersebut mengacu ke dalam 6 keterampilan, yaitu yang pertama, berbicara, yang kedua menyimak, yang ketiga membaca, yang keempat menulis, yang kelima sastra, yang keenam keterampilan berpikir. Selanjutnya ada tujuan keterampilan berbicara adalah yang pertama yaitu mengembangkan penyampaian pola-pola yang memungkinkan siswa dapat berbicara tentang ide atau gagasan secara jelas, jernih, dan ekspresif. Lalu, mengembangkan kemampuan mengadaptasi berbicara untuk situasi dan audiens yang berbeda-beda. Misalnya, percakapan personal atau pembicaraan bersetting, format dalam kelompok besar. Lalu, berbicara beradaptasi secara produktif dan harmonis dalam kelompok diskusi, lisan baik dalam lingkup besar maupun kecil. Selanjutnya, tujuan keterampilan menyimak adalah belajar membuat interpretasi yang bervariasi dari komunikasi lisan, termasuk di dalam titi nada, berhenti sejenak, volume, dan gestur. Keterampilan beradaptasi, keterampilan menyimak untuk situasi dan audiens yang berbeda-beda. Tujuan keterampilan berbahasa berikutnya yaitu membaca adalah memahami bahwa maksud atau tujuan membaca adalah memperoleh makna dari apa yang dibaca dan mengembangkan keterampilan membaca yang diperlukan untuk memahami bahan-bahan tulisan. Selanjutnya di bidang sastra tujuan yang akan dicapai adalah yang pertama membaca untuk kenikmatan dan untuk menanamkan kebiasaan membaca sepanjang hayat. Yang kedua, memahami bahwa sastra adalah cermin pengalaman kemanusiaan yang merefleksikan motif-motif, konflik-konflik, serta nilai-nilai insani. Yang ketiga, mengidentifikasi diri dengan karakter dalam sastra dan dengan cara itu digunakan untuk memahami diri sendiri, orang lain, serta dunia tempat mereka hidup. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan tentang berbagai ragam teknik dan bentuk sastra. Dan yang terakhir, dapat mendiskusikannya dengan efektif dan menulis tentang variasi bentuk sastra. Di sini menulis bertujuan yang pertama agar dapat menerapkan tahapan dalam proses berkomunikasi. Yang kedua, mengadaptasi gaya menulis untuk maksud yang bervariasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan menulis mereka sendiri dengan jelas. Yang keempat, mengenalkan bahwa ketelitian dalam tulis tangan, punktuasi, kapitalisasi, ejaan, dan elemen lain, naskah merupakan bagian efektif tindaknya sebuah tulisan. Nah, yang bagian terakhir yaitu keterampilan berpikir yang mendasari keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta sastra bertujuan agar siswa mampu menggunakan bahasa untuk berpikir kreatif, membuat reaksi-reaksi, mengekspresikan dan menginflorasikan perasaan-perasaan, persepsi, dan ide-ide secara orisinal, serta menanamkan pemahaman akan diri sendiri. Menggunakan bahasa untuk kemudahan berpikir logis, memformulasikan hipotesis, pemahaman akan hubungan konseptual, serta penarikan kesimpulan untuk dasar perhitungan evidensi. Menggunakan bahasa untuk memudahkan berpikir evaluatif, krisis, penyikapan, pertanyaan dalam perintah untuk melihat perbedaan makna, untuk membedakan antara fakta dan opini, dan mengevaluasi perhatian dan pesan pembicara atau penulis.
Kemampuan berbahasa terdiri atas kemampuan berbahasa lisan dan kemampuan berbahasa tulis. Kemampuan berbahasa lisan yang disebut juga dengan kemampuan orasi terdiri atas kemampuan menyimak dan berbicara. Sedangkan kemampuan berbahasa tulis yang disebut juga kemampuan literasi tersebut atas kemampuan membaca dan menulis. Literasi anak yang harus dikembangkan mencakup literasi visual, literasi lisan, dan literasi cetakan atau teks tertulis. Kemampuan literasi ini dikembangkan dalam berbagai bentuk peristiwa literasi dengan proses literasi yang didukung oleh beragam panjanan bahasa dan peristiwa literasi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 2.